Lanjut di materi kedua ya. Nanti saya siapkan dulu. Ini untuk absensi bisa dilihat di declare-nya, Bapak Ibu sekalian. Oke, oh ini masih dua, Baik, Pak. dua saja yang hadir. Oke, tidak masalah. Kita mulai saja. Untuk pertemuan kedua ini kita akan bahas terkait masalah struktur ya pada Flutter, khususnya khususnya bagian-bagian yang membentuk framework Flutter ya. Oke, pada fokus kali ini kita akan membahas terkait masalah arsitektur ya framework Flutter. Jadi apa saja yang akan menjadi parameter atau lebih tepatnya yang menjadi nilai utama ya pada Flutter itu sendiri. Oke, eh slide awal. Nah, eh, Flutter itu hampir sama ya seperti bahasa-bahasa pemrograman lainnya. Tapi pada Flutter itu sendiri memang difungsikan ya atau diperuntukkan untuk dapat berjalan di banyak sistem operasi atau di banyak device ya. Seperti contohnya mungkin kalau untuk mobile kita tahu yang apa dominan untuk pada saat ini kurang lebih hanya dua ya sekitar kurang lebih seperti Android dan juga iOS. Begitu juga untuk device pada apa PC atau personal computer itu ada dua ya, ada tiga ya seperti Linux, Windows dan juga Mac OS atau Macintosh. Nah, eh, kelebihan Flutter itu dapat berjalan di banyak platform ya. Jadi memang diarahkan yang memang orang yang ingin apa ya mengembangkan suatu platform yang bisa berjalan di banyak device gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa menjalankan mungkin di PC-nya atau mungkin di laptopnya kalau bisa menggunakan platform yang berbeda ya atau mungkin di mobile-nya gitu. Jadi satu kali development bisa di build di berbagai platform gitu. Kemudian pada layer pertama ini kita membagi tiga bagian ya, tiga cluster gitu. Mungkin framework, engine, dan embeddernya. Nah, untuk framework itu sendiri, di sini karena fokus Flutter adalah dengan menggunakan bahasa Dart ya. Nah, Dart ini menjadi basis atau sebagai dasar atau fondasi dari framework Flutter. Jadi Flutter itu bukan bahasa pemrograman. Flutter adalah frameworknya. Yang jadi bahasa pemrogramannya adalah Dart. Gitu ya. Kemudian eh, Dart ini memiliki anu ya kelebihannya yang juga sekaligus menjadi manajemen pada interface-nya, kemudian widget-nya, bagaimana dia merender, kemudian animasi, painting dan juga gesturnya, kemudian fondasinya gitu. Jadi Dart itu ibarat sebagai fondasi dalam sebuah bangunan ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada sebuah rumah, fondasinya itu di sini adalah bahasa pemrogramannya itu yang nanti akan menjadi
penyangga dari berbagai lapisan platform misalnya, gitu. Kemudian tiap lapisan mendelegasikan tugas ke lapisan bawahnya. Ya, memang fungsinya untuk sebagai penjembatan ya. Jadi eh, ibarat Dart itu bisa eh, menjembatani semua platform. Jadi tidak ada lapisan yang memiliki hak istimewa atau khusus. Semuanya terhubung dengan rapi. Kemudian pada engine di sini biasanya karena pada apa ya dasarnya Dart itu memiliki apa ya base model arsitektur adalah PBO ya, pemrograman berbasis objek. Mungkin Bapak Ibu sudah belajar pada semester 4 bagaimana untuk mengolah pemrograman berbasis objek ya. Di situ ada objek, kelas, kemudian ada juga abstraksi, inheritance, polymorphisme. Nah, C++ ini sebagai dasar dari pemrograman berbasis objek atau bapak dari seluruh pemrograman berbasis objek. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin biasa ya memainkan game itu banyak yang harus menginstal C++ ya. Nah, itu kalau untuk platform Windows karena memang sistem rendering pada awalnya memang dikembangkan untuk apa ya, menstabilkan banyak scene. Kalau scene ini diibaratkan sebuah gambar yang terpisah. Kalau kita mungkin ada kertas ya, kertas apa ya namanya itu, yang memang diibaratkan dia eh, adalah gambar-gambar yang terputus gitu. Kemudian Bapak Ibu menyatukannya dengan metode rendering ini. Rendering itu menjadikannya satu yang menjadikan gambar itu menjadi seperti hidup gitu. Padahal dia hanya gambar terpisah atau scene-scene yang terpisah. Nah, ini fungsi dari eh, renderingnya. Kemudian dari engine kita memiliki banyak bagian ya seperti service protocol, composition, kemudian platform channel, Dart, isolasi setup, rendering dan seterusnya. Sini ada banyak ya. Sebetulnya ini sudah biasa dibahas untuk pemrograman berbasis front end gitu. Apakah seperti JavaScript atau mungkin di pemrograman lain yang biasanya yang web app ya, yang dapat berjalan di web dan juga sekaligus bisa berjalan di mobile gitu. Tapi untuk Flutter dia lebih mengarah atau lebih diarahkan untuk uh, multi platform tapi dengan performa yang cukup tinggi gitu dibanding dengan pemrograman lainnya. Kemudian dari runtime management, frame scheduling, lalu asset solution, frame planning, kemudian text layout. Nah, ini yang akan dimanajemen oleh engine-nya itu. Jadi engine yang akan mengolah bagian penting dari uh, framework Flutter. Kemudian selanjutnya embedder. Nah, embedder ini yang jadian ya, apa istilahnya? Dia dapat menyesuaikan dengan beberapa device gitu. Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan apa namanya? Di Android, maka dia akan menyesuaikan dengan material material apa? Theme-nya. Nah, default theme-nya itu material. Kemudian untuk iOS dia menggunakan Cupertino. Nah, ini untuk default pada iOS. Nah, embeddernya juga ini yang menjadi ya, sebagai native plugin-nya, app packaging, kemudian thread setup. Nah, threading ini biasanya akan mengolah bagian-bagian terpenting ya pada core device yang nanti akan menjalankan software dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian event loop. Event loop ini biasanya kalau misalnya uh, apa istilahnya? Nanti kalau ada event yang dijalankan dalam sebuah software, dia memiliki logic. Logiknya ini biasa menggunakan beberapa statement ya. Kalau misalnya if
ada satu kondisi yang ingin dipenuhi, kemudian tapi terpenuhi di kondisi kedua. Kemudian setelah, kalau misalnya di kondisi pertama dia akan mengulang terus-menerus. Dan kalau di kondisi kedua dia akan memproses suatu statement ya. Biasanya kalau misalnya pengecekan jaringan misalnya. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan jaringan, dia akan mengecek tiap beberapa detik biasanya. Mungkin sekitar 200 milisecond atau 2 detik ya. Dia akan mengecek apakah jaringan tersedia atau tidak. Kalau tidak, dia akan mengulang lagi setiap 2 detik. Kemudian pada detik selanjutnya dia akan mengeteksnya lagi. Kalau mendapatkan jaringan maka akan diproses menjadi string ya, atau data yang diolah menjadi screen dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya adalah framework ya. Nah, kalau framework ini biasanya adalah dasar juga dari banyak bahasa pemrograman seperti yang sekarang anu ya lagi tren itu sudah lumayan banyak sekali. Ada Laravel, ada Spring Boot dan lain-lain. Nah, framework ini itu adalah dasar tingkat lanjut ya dari pemrograman berbasis objek. Kalau mungkin di PBO ya, mungkin pernah sekilas eh, dijelaskan terkait masalah model arsitektur seperti MVC atau model view controller. Nah, ini menjadi dasar ya bahwa MVC itu sebagai apa? Ada yang menjadi layoutingnya, ada yang menjadi dasar dari database-nya, dan ada juga dasar yang jadi logiknya. Kalau MVC ya. Dan kalau misalnya PMVVM, dia adalah lebih spesifiknya ke arah reaktif atau mungkin lebih ke arah front end-nya saja. Nah, kalau MVVM biasanya diarahkan mungkin seperti JS, seperti React, atau mungkin seperti apa namanya, Vue, Svelte, kemudian begitu juga dengan Flutter ya, karena sama-sama mengadopsi dari eh, model arsitektur tingkat lanjut dari MVC atau model view controller. Kemudian itu yang akan diolah pada framework ya. Kurang lebih adalah tata letak atau layouting, kemudian animasi, dan juga widgetnya. Jadi Flutter framework itu yang mengelola ya, bahwa apa saja tugas dari bahasa pemrogramannya, apa saja tugas dari runtime-nya, dan apa saja tugas dari embeddernya. Ya, kan menyesuaikan dengan device-device Bapak Ibu sekalian gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah engine atau seperti C dan C++ ya. Nah, yang sebelumnya saya jelaskan bahwa C dan C++ ini adalah bapak atau basis dari semua bahasa pemrograman berbasis objek. Apakah itu seperti Java ataukah mungkin yang seperti model-model terbaru ya, yang sudah dikembangkan yang arahnya ke arah reaktif. Nah, reaktif ini seperti yang saya jelaskan seperti sebelumnya. Itu seperti banyak scene ya, banyak potongan-potongan gambar yang disatukan melalui proses rendering yang nantinya akan menjadi sebuah video cuplikan yang tidak akan terputus gitu. Nah, itulah dari fungsi engine itu. Nah, jadi yang akan diproses dalam engine-nya kurang lebih adalah rendering grafis, mengatur tata letak teks, interaksi antara jaringan, biasanya akan menerima ya. Kalau misalnya dengan model MVVM atau model model arsitektur MVVM, maka eh, apa namanya, REST API akan diterima melalui eh, state management yang nanti akan kita gunakan seperti blok qubit ya. Di blok namanya BLOC, blok. Jadi state management bawaan dari Flutter. Ada yang lebih mudah, mungkin seperti apa namanya, GetX dan lainnya. Untuk oh ya, untuk kelas kan lalu itu ada mahasiswa juga yang menanyakan ya.
Kenapa kita perlu menginstal GetX, Pak? Nah, kalau untuk menggunakan GetX mungkin kita tidak menggunakan dulu karena GetX adalah external library ya, di mana GetX ini digunakan untuk orang yang sudah advance pada framework Flutter. Nah, kalau misalnya untuk fondasi, kita cukup menggunakan blok dulu saja. Karena blok adalah bawaan dari Flutter itu sendiri, gitu. Walaupun memang dari sisi penyesuaian atau belajarnya agak lebih sulit gitu, tapi dari sisi fundamental kan lebih baik menggunakan blok. Kemudian kompilasi Dart. Nah, engine akan mengkompilasi melalui bahasa pemrograman tadi menjadi aplikasi yang berjalan secara native gitu. Jadi tidak langsung berjalan seperti simsalabim gitu, tapi akan diproses dulu melalui bahasa pemrograman, kemudian ke bahasa mesin, lalu mesinnya akan mengolah agar berjalan dengan secara native ya. Nah, kalau native mungkin di semester 5 sudah belajar Android native. Native itu ibaratnya aplikasi yang berjalan seperti tubuhnya sendiri. Nah, di sini ada dua, kalau yang sekarang yang lagi tren ya, ada dua macam, ada native dan juga eh, apa satunya itu web app ya. Ada web yang memang digunakan agar dia bisa berjalan di sebuah device gitu. Tapi sebetulnya dia tetap aplikasi web, bukan aplikasi native. Nah, native ini dia bisa menjadi eh, aplikasi bawaan ya. Kalau kita mungkin apa menggunakan iOS itu tipenya atau extensionnya akan berbeda dengan aplikasi yang berjalan di Android seperti APK misalnya. Nah, itu adalah native dari aplikasi bawaan itu. Tapi kalau web app, kita biasanya hanya cukup melakukan unduh, bisa ada di URL-nya ya. Biasanya akan muncul eh, apakah ingin menginstal aplikasi ini atau tidak. Itu biasanya melalui browser. Dan kalau misalnya untuk native, dia tidak perlu melakukan penginstalan melalui browser. Gitu. Kemudian yang terakhir embedder. Nah, embedder ini hanya sebagai channel bahwa dia bisa dapat menghubungkan ya antara beberapa device. Jadi kode yang Bapak Ibu sebelumnya bangun itu dapat di handle agar menyesuaikan dengan device-device yang Bapak Ibu arahkan. Mungkin seperti kalau misalnya menginstal ya di sebagai aplikasi Windows itu bisa, diinstal sebagai aplikasi Mac OS juga bisa, kemudian iOS dan juga Android. Biasanya dia akan minta target ya, target di build-nya atau di apa namanya, di debuggingnya ke arah mana. Tapi untuk membuild ke target itu harus ada runtime yang diinstal sebelumnya. Biasanya kalau untuk Android harus menginstal JDK ya. Nah, JDK ini tidak kita gunakan tidak sebagai aplikasi IDE development-nya, tapi kita akan gunakan untuk sebagai perantara saja, agar kita bisa menginstalnya menjadi sebuah APK yang nantinya akan digunakan melalui emulator misalnya, atau mungkin device mobile aplikasi Bapak Ibu sekalian. Gitu juga untuk iOS. Sayangnya untuk iOS dia hanya dapat di apa develop melalui perangkat macOS juga. Jadi untuk eh, apa pembelajaran kita mengikuti banyak mayoritas mahasiswa yang menggunakan Windows. Jadi kita akan menggunakan Windows untuk mendevelop aplikasi Android atau APK begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi embedder dia hanya sebagai perantara ya yang akan digunakan untuk menginstal eh, ke Android, iOS, Windows dan web. Jadi dia dapat eh, membuild salah satu ataupun sekaligus, tapi harus membutuhkan proses yang lumayan lumayan panjang. Kalau misalnya dengan beberapa platform, karena harus satu persatu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau untuk misalnya ya,
Kalau misalnya Android biasanya hanya merekod JDK atau kalau Bapak Ibu sekalian mungkin bingung, cukup menginstal di Android Studio. Biasanya sudah ada JDK-nya. Kemudian untuk apa namanya iOS biasa menginstal Swift dan Objective-C-nya saja. Dia akan menyesuaikan agar bisa berjalan di iOS. Nah, ada yang beda juga ini, dia kanan yang menyesuaikan ya dengan perangkat keras seperti kamera, memory, thread, dan even loop bawaan OS. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan untuk presentasi kali ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Cukup Pak. Oh iya, untuk absensinya sudah diisi semua ya. Eh, Oh ya Pak, sudah bisa Pak lihat absennya Pak. oh, mungkin yang dia hanya dua ya. Satu tadi keluar lagi. Ya, eh, kalau begitu kita cukupin ya. Saya mungkin untuk tugasnya bisa apa, dicek lagi di Flickr. Itu hanya untuk menginstal apa? Menginstal environment variable saja, sama seperti penginstalan sebelumnya. Tapi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup Telegram. Baik, Oh ya, Pak. mungkin perlu Itu Pak, informasi juga. Ini ada, notebook baru di copy linknya atau bagaimana Pak? iya betul, iya betul Bapak. Oh ya Pak, Bisa di apa? Buat record video tutorial ya. ya Kemudian Pak, nanti diupload di YouTube. Kemudian link YouTube-nya bisa di-share di pengumpulan di front. Itu nanti ya ya. Pak. Ya, lupa. Mungkin saya sedikit kalau misalnya ya untuk mencegah terjadinya error, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menginstal ini. Ya. Di sini eh, Bapak saya ada yang apa latar belakang mungkin dulu TKJ atau apa yang sudah familiar dengan apa masalah-masalah IT gitu. Nah, misalnya untuk percobaannya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini untuk nge-share pengalaman saya saja, karena kebanyakan ya, saat saya masih kuliah ataupun mahasiswa lainnya, biasanya terjadi error pas pada saat penginstalan. Kayak itu menginstal SAM atau penginstalan Android, mereka itu sering terjadi error. Maksudnya error di sini adalah korup ya, ada file yang korup, kemudian mereka bingung bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau ini terjadi error seperti itu, Bapak Ibu bisa menginstal apa namanya aplikasi pihak ketiga ya atau IOBIT, IOBIT Installer. Eh, ini. IOBIT Installer. So, ini bisa digunakan kalau misalnya terjadi error ya. Tapi kalau misalnya ingin mengetes ya, bisa menggunakan VM atau virtual machine. VM atau virtual machine. Virtual machine. VM ini biasanya digunakan oleh industri-industri yang software house yang agak-agak menengah ke atas ya. Biasanya digunakan seperti apa? Service dari luar seperti Google Cloud atau Amazon Web Service atau mungkin DigitalOcean. Nah, biasanya VM ini itu semua digunakan oleh cloud-cloud ya. Nah, VM ini Bapak Ibu bisa gunakan dengan aplikasi pihak ketiga seperti VMware
dan juga VirtualBox. VirtualBox. Oke, gini ya. Antara VMware ataupun VirtualBox itu sama-sama bagus, cuma ada kelebihan masing-masing ya. Seperti VirtualBox ini dia dibuat oleh aplikasi Java. Kalau VMware biasanya apa ya? Kalau tidak salah C++ ini. Makanya untuk dari sisi apa performa saya lebih suka dengan menggunakan VMware. Sayangnya VMware dia ada bagian nanti Pro, tapi sekarang sudah dibebaskan bisa apa cukup mendaftar komunitas, community versi, nanti sudah bisa menggunakan versi Pro-nya. Begitu. Jadi untuk bagian percobaan, untuk testing, mungkin bisa dicoba dengan menggunakan virtual machine ini ya. Gitu. Ya, nanti kalau misalnya daripada terjadi error atau korup, bisa dicoba dulu di virtual machine. Gitu. Untuk caranya banyak sekarang di YouTube ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau untuk memanfaatkan AI saya tidak mempermasalahkan. Mungkin begitu juga kelas-kelas apa reguler ya. Mungkin kalau mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang apalagi sekarang ya sudah banyak yang malas mengetik, malas berpikir, mereka sudah menggunakan AI untuk bagian praktikum. Padahal untuk praktikum seharusnya bisa mencoba dengan diri sendiri saja. Dan kalau misalnya untuk tugas, silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI untuk membantu tugasnya. Jadi memanfaatkan AI itu untuk membantu, bukan untuk menggantikan posisi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa tetap belajar dan berpikir begitu. Oke, mungkin begitu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Memang nggak ada perempuan ya di sini Pak, untuk kelas TI-nya. Laki-laki semua sepertinya. Pak Arif, lokasinya di mana Pak? Kan lalu itu sudah ada ya, sudah ada apa? Obrolan untuk kenalan. Cuma mungkin yang TI agak terlambat masuk, jadi kayak belum belum tanya terkait masalah Pak Arif ini. Pak Arif dan Pak Zaki ya. Pak Zaki dan Pak Arif ini Iya, eh, Pak. lokasi di mana Pak? Makassar, Pak. Oh Makassar. Makassar Baik. juga, Pak. Ya, Pak. Sama kerja atau bagaimana? Kerja, Kerja, Pak. Pak. Ini udah pulang. Kalau Pak Arif Makassar juga ya berarti ya. Kerjanya Pak Arif di mana Pak? Makassar juga, Pak. Eh, Di CP Sogi, Pak. oh iya. Kalau Pak Zaki dari mana Pak? Project, Pak. Ya? Project WiFi. Pasang-pasang WiFi. Oh, berarti pernah pernah apa? Belajar terkait masalah TKJ ya? Ya, betul, Pak. Eh, Ini splitter. Iya. Sekarang itu masih lumayan kalau untuk teknis jaringan. Nah, apalagi sudah mulai akan hilang dan punah ya. Seperti masalah teknisi apa gitu. Itu masih lumayan itu belum ada yang bisa menggantikan kecuali ganti baru gitu ya. Ya, eh, mungkin untuk perkuliahan hari ini cukup ya, Bapak sekalian ya. Cukup, Pak. Baik, Pak. Nanti untuk tugasnya jangan lupa bisa dicek di Devlon dan kalau misalnya masih kebingungan bisa menggunakan VM ini ataupun bisa langsung di device kalian. Dia bisa menyesuaikan kalau misalnya tidak ada yang ingin apa ya eh, agak kebingungan bisa ditanyakan saja di grup ya, grup Telegram. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.